Sobat Podcast, kembali lagi di PKP Podcast. Bersama aku, Nabila Sabila, mahasiswi penyuluhan dan komunikasi pertanian angkatan 2023. Nah, di podcast kali ini pastinya Sabil nggak sendirian nih. Sabil udah ditemani sama salah satu bintang tamu yang pastinya kece banget. Di sini kita udah sama Mbak Putri Nur. Halo Sabi. Halo Mbak. Nah, mungkin Sobat Podcast di rumah udah pada kenal nih dengan Mbak Putri Nur. Tapi biar supaya kita bisa lebih kenal akrab lagi nih Mbak. Mungkin Mbak Put Nur bisa nih untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Oke. Perkenalkan ya, nama saya itu Putri Nur Hasanah. Saya merupakan mahasiswa Prodi Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian angkatan 2022. Aku berasal dari Sukoharjo. Oke, berarti masih Solo Raya ya Mbak? Iya, betul. Nah, di HM Pelita ini aku menjabat sebagai Ketua Bidang Sekretaris Umum. Oke, berarti Mbak Put Nur ini adalah Kabid Sekum. Betul. Nah, di HM Pelita ini berarti udah masuk ke tahun kedua ya Mbak ya? Betul, ke tahun kedua. Kira-kira dulu alasannya kenapa nih Mbak memilih HM Pelita? Nah, sebenarnya itu memilih HM Pelita itu pertamanya itu cuma ikut-ikut temen ya, karena wajar masih mahasiswa baru, jadi belum mengerti organisasi di lingkungan kampus, jadi masih ikut-ikut temen, baru cari tahu tentang apa itu HM, gitu. Berarti awalnya FOMO gitu ya Mbak? Betul, seperti mahasiswa-mahasiswa pada umumnya. Nah, kalau misalnya di Sekre ini kira-kira Mbak Put Nur dulu memang awalnya pengen masuk Sekre atau gimana nih Mbak? Kalau dari aku sendiri itu enggak. Oke. Sekre itu kalau aku pilihan nomor 3. Jadi pertama itu bidang lain, kedua bidang lain, ketiganya baru ke Sekre. Tapi rezekinya di Sekre gitu ya Mbak? Betul banget. Cocok tapi ya Mbak di Sekre? Dinyaman-nyamanin ya. Oke. Nah, kira-kira di sekretaris umum ini ada proker dan unproker apa aja nih Mbak? Karena kan yang kita tahu di HM Pelita pasti setiap bidangnya punya proker dan unproker. Nah, kalau di sekretaris umum itu prokernya yang besar itu cuma satu, Mubes. Kamu tahu nggak itu Mubes itu apa? Wah, apa tuh Mbak? Belum tahu. Nah, Mubes itu merupakan acara yang dimana itu dilaksanakan di akhir kepengurusan HM. Nah, di situ itu acaranya itu melaporkan kegiatan HM selama satu periode itu ada apa aja, terus kendala solusinya bagaimana. Terus di Mubes itu juga membahas tentang ADART HM Pelita. Selain itu juga membahas tentang struktur organisasi baru di kabinet selanjutnya atau di periode selanjutnya, seperti itu. Oh gitu, berarti nih Mubes ini yang menentukan akhir dari perjalanan sebuah kabinet di HM Pelita gitu ya Mbak? Betul. Nah, selain dari Mubes, kira-kira unproker yang ada di Sekre itu apa aja Mbak? Unproker di Sekre itu ada 8. Yang pertama itu ada database. Jadi database itu di Sekre itu mengelola seluruh data mahasiswa PKP, baik mahasiswa yang sudah lulus maupun mahasiswa yang masih berkuliah di PKP ini. Selain itu juga ada data tentang dosen dan karyawan di PKP ini, kayak nama, tanggal lahir, alamat, seperti itu. NIM gitu ya Mbak? Iya, betul. Kamu dulu waktu jadi mahasiswa baru PKP sudah pernah mengisi database kan? Sudah. Itu termasuk salah satu unproker dari Sekre sendiri. Oke. Nah, mungkin kalau yang terlintas di otak kita ketika mendengar Sekre nih ada namanya sekretariat. Ya, Mbak. Betul. Nah, Sekre ini juga mengurus tentang sekretariat ya, Mbak ya? Betul, karena Sekre. Iya. Nah, kalau dari Mbak Put Nur sendiri apa sih tips and triknya biar supaya bisa menjaga kebersihan di sekretariat? Nah, untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di sekretariat itu juga ada unproker Sekre, itu piket besar di HM Pelita. Kalau di Sekre itu nanti bakal ada piket tiap bidang, itu dilakukan setiap minggu. Jadi tiap bidang itu bakal di rolling. Yang piket untuk membersihkan Sekre itu siapa saja dan waktunya itu kapan. Selain itu juga ada unproker piket besar. Nah, itu dilakukan 3-4 bulan sekali untuk menjaga
kebersihan dan ketertiban sekre begitu. Oh, jadi memang sudah ada piketnya gitu ya? Iya, betul. Dan itu yang ngatur sekre gitu ya, Mbak? Betul. Nah, selama di HM Pelita, kira-kira Mbak Putri pernah nggak mengalami kesulitan? Pernah ya, karena kita kan ikutnya FOMO, jadi kita belum tahu dulu itu HM tuh ngapain. Terlebih sekre itu kan cukup krusial ya di HM Pelita. Nah itu tuh kesulitannya itu mungkin membuat surat atau enggak membuat proposal, laporan pertanggungjawaban seperti itu. Kan beda periode itu biasanya ganti format dan itu menjadi hal yang kudu teliti banget buat sekre. Berarti memang tim-tim sekre ini perlu ketelitian yang tinggi ya, Mbak? Betul. Sepertinya Sabil nggak bisa sih, Mbak. Bisa, semua orang bisa menjadi sekre sih menurutku. Berarti bisa nih. Ayo mungkin buat sobat podcast yang pengen join sekre di keperiodean selanjutnya bisa banget nih. Nah, terus selain hal yang sulit nih, kan pasti ada juga nih Mbak hal-hal yang menyenangkan selama di HM Pelita dan sekre. Kalau dari Mbak Putnur mungkin boleh dong diceritain. Kalau di HM Pelita itu yang menyenangkan itu mungkin proker-prokernya ya. Proker-prokernya itu tarafnya itu udah nggak di universitas lagi, tarafnya itu udah nasional dan internasional. Berarti kita belajar banyak hal tentang itu. Kita juga dapat relasi baik dari nasional atau nasional. Nah di sekre itu kekeluargaannya itu juga sangat bagus ya. Terlebih di HM itu juga keakrabannya itu bagus. Itu juga salah satu ada di unprokernya sekre. Nah itu di unproker upgrading. Di upgrading itu tujuannya itu agar semua pengurus HM Pelita itu menjadi akrab. Jadi di HM itu nggak sekedar cuma ikut organisasi. Jadi HM itu bisa dijadikan rumah atau keluarga begitu. Wih, keren banget nih. Nah, mungkin untuk keseluruhan, kesan apa yang paling menonjol dari HM Pelita dan sekre dari Mbak Putnur sendiri? Kalau di sekre itu kesannya itu sibuk ya. Oke. Iya sih. Sibuk tapi itu kerjanya cuma di belakang layar. Jadi kita cuma mengurusi hal-hal yang berkepentingan dengan surat-surat dan lain-lain. Jadi kita tidak enggak harus keluar kampus untuk mencari hal-hal terbaru. Kita menunggu updatean dari teman-teman yang survei ya, seperti itu. Berarti sekre ini sangat-sangat introvert friendly ya, Mbak ya? Terkenalnya sekre introvert ya. Oke. Kalau kamu sendiri nih, kamu join di HM itu karena apa? Nah, sebenarnya motivasinya. Jadi sedikit info aja nih. Aku tuh sebenarnya udah ikut mubes, kepanitiaan mubes yang lalu. Jadi aku udah ikut kepanitiaan di sekre, padahal belum join di HM Pelita waktu itu. Nah, dari mubes aku kenal dengan berbagai teman-teman di HM yang ada di kepengurusan sebelumnya. Aku merasakan juga kekeluargaannya dan alhamdulillah merasa cocok dan akhirnya tertarik untuk join HM Pelita. Gitu. Waktu di mubes menjadi apa nih? Wah, sebenarnya aku double job ya, Mbak. Jadi yang pertama aku itu join di kepanitiaan sebagai anggota bidang KP3K. Tapi kemudian dimintai tolong sama bidang acara untuk bisa jadi PIMSIT umum 3, PIMSIT sidang 3 gitu. Tapi memang Mubes ini acaranya bagus banget. Kalau Sabil nggak salah kemarin waktu Mubes Mbak Putnur ini jadi ketua panitia ya. Betul sekali. Nah, kamu kan jadi PIMSIT. PIMSIT itu kan orang-orang yang dimintain tolong lah tertentu udah disurvei sama banyak orang. Nah, itu tuh alasan kamu menerima kamu jadi PIMSIT 3 itu apa sih? Yang pertama, jujur aku agak kaget juga ya Mbak. Maksudnya waktu di awal kemarin aku sebenarnya bukan orang yang menonjolkan diri gitu. Masih banyak teman-teman di PKP 23 yang jauh lebih keren menurut aku. Tapi begitu ditawarin aku langsung berpikir, oh ini mungkin bisa jadi nih kesempatan untuk aku untuk menonjolkan diri. Jadi sebenarnya itu memang rencana aku pengen nih nunjukin diri aku biar supaya nanti kalau join di HM orang-orang juga udah tahu aku gitu. Betul. Jadi sebagai batu lompatan untuk kamu join HM gitu ya? Iya betul. Dan juga menurut aku itu sebagai tahap awal untuk aku bisa kenal orang-orang selain di PKP 23 gitu Mbak.
Tapi mungkin agak gimana gitu ya Mbak, sebagai PIMS itu kadang kita sebagai pimpinan sidang 3 tapi harus menghadapi kakak-kakak tingkat, itu justru yang kesulitannya buat aku. Jadi kadang kalau terlalu keras atau bagaimana, akunya juga rada nggak enak nih gitu. Betul, karena balik lagi kita harus menghormati yang lebih tua ya. Bener, sama cutting gitu. Nah mungkin nih untuk pertanyaan terakhir sebelum kita closing nih Mbak. Pesan dari Mbak Putnur untuk teman-teman HM Pelita, Kabinet Rangkai Harmoni, dan juga bidang sekre sendiri. Pertama buat sekre ya, sekre pesan aku cuma kita harus banyakin bonding ya buat sekre karena kita harus menciptakan suasana kekeluargaan itu dari hal yang terkecil dulu, dari sekrenya dulu. Sekrenya harus akrab dan sekrenya itu harus gimana ya? Nggak ada pandangan ini cutting, ini bukan gitu. Kalau buat HM, pesan aku cuma tetap kuat semuanya. Kalau di organisasi itu emang harus banyak effortnya dan banyak usaha-usaha lainnya biar kita semakin maju gitu. Ada banyak yang harus dikorbankan ya. Iya, waktu, tenaga, dan juga pikiran ya. Karena kita harus menciptakan inovasi-inovasi terbaru di Kabinet Rangkai Harmoni ini sendiri. Nah, mungkin itu saja pada kesempatan podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Mbak Putnur yang udah meluangkan waktunya buat datang dan ngobrol bareng kita di PKP Podcast. Nah, untuk sobat podcast yang ada di rumah, kalau masih ada penasaran nih dengan HM Pelita dan juga bidang sekre, boleh banget untuk langsung cek di Instagram hmpelita.uns dan YouTube HM Pelita UNS. Nah mungkin segitu aja dari aku. Aku Sabil pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.